Kita sering berpikir musuh terbesar kita adalah yang berbeda. Tapi, apa yang terjadi jika musuh itu mirip sekali dengan kita? Ada paradoks dalam sejarah umat manusia yang terus berulang. Negara-negara yang serumpun, yang tumbuh dari akar bahasa yang sama, yang makan dari dapur budaya yang mirip, dan yang berdiri di atas sejarah yang saling bertaut, justru sering menjadi musuh paling sengit satu sama lain. Mengapa? Dalam psikologi, ini disebut narcissism of small differences. Ketika perbedaan kecil terasa lebih mengancam, karena menyentuh identitas yang kita anggap milik kita sepenuhnya. Dan dalam ranah negara, hal-hal kecil bisa menjelma menjadi alasan perang, konflik diplomatik, bahkan permusuhan yang diwariskan lintas generasi. Karena ketika kita melihat diri kita di mata orang lain, kita takut mereka akan mengambil apa yang kita anggap milik kita. Ambil contoh paling ringan, Indonesia dan Malaysia. Sama-sama rumpun Melayu. Bahasanya bersaudara. Pakaian, lagu, hingga makanan saling mencerminkan. Namun di balik itu, kecurigaan lama terus membayang. Tentang siapa yang mengklaim, siapa yang menjiplak, siapa yang asli dan siapa yang mengambil. Dalam dunia yang dibentuk oleh kolonialisme dan nasionalisme, bahkan batik pun bisa berubah jadi peluru ego kolektif. Karena budaya bukan hanya warisan, itu adalah jati diri yang kita pertaruhkan. Dari Asia Tenggara, kita melangkah ke timur laut, Korea, satu bangsa, satu bahasa, satu nenek moyang. Namun sejak 1950, mereka tidak pernah benar-benar satu lagi. Satu menjadi demokrasi, yang lain menjadi negara tertutup. Dan selama lebih dari setengah abad, dua saudara ini berdiri berseberangan, dalam senyap, dalam ancaman. Mereka tidak saling melupakan, mereka saling menunggu. Dan di antara mereka, perbatasan menjadi dinding jiwa. Karena ketika ideologi memisahkan darah, bahkan keluarga bisa menjadi musuh. Irak dan Iran, dua peradaban tua yang pernah membentuk wajah Timur Tengah. Namun dari reruntuhan revolusi dan ambisi regional, lahirlah perang panjang 8 tahun yang memakan ratusan ribu nyawa. Mereka bukan sekadar berselisih. Mereka bercermin satu sama lain dan melihat bayangan yang tak ingin mereka akui. Karena ketika mazhab menjadi senjata, bahkan sejarah bisa diubah menjadi alat pembunuhan. Taiwan dan Cina daratan berakar dari tanah dan bahasa yang sama, namun terbelah oleh sejarah, oleh perang sipil, dan oleh ideologi. Taiwan tumbuh sebagai demokrasi kecil, sementara Beijing melihatnya sebagai pecahan yang harus dikembalikan. Ini bukan sekadar soal geopolitik. Ini tentang siapa yang berhak menjadi Cina yang sesungguhnya. Karena ketika identitas menjadi pertaruhan, bahkan tanah air bisa menjadi penjara. Di jantung Eropa, Jerman pernah terbelah. Barat dan Timur, kapitalisme dan komunisme. Tembok Berlin berdiri bukan hanya memisahkan kota, tapi juga membelah keluarga, teman, bahkan memori kolektif bangsa. Ketika tembok itu runtuh, yang tersisa bukan hanya kegembiraan, tapi juga ketegangan baru, adaptasi, kecemburuan, perbedaan ekonomi. Dan terakhir tentu saja, kondisi kompleks di Timur Tengah. Perpecahan sering terjadi di antara kelompok-kelompok yang secara etnis atau agama masih terkait, namun terpecah karena politik, sumber daya, atau pengaruh eksternal. Bersatu itu mudah, menyatu jauh lebih rumit. Karena ketika sistem memisahkan manusia, bahkan cinta bisa menjadi beban. Lantas, mengapa bangsa-bangsa serumpun justru sering bertikai? Mungkin karena kesamaan bukan jaminan kedamaian. Mungkin karena sejarah tak pernah ditulis oleh darah semata, tapi juga oleh harga diri, rasa takut, dan ilusi tentang siapa yang paling asli. Dan mungkin luka yang paling sulit sembuh adalah luka yang ditinggalkan oleh mereka yang pernah kita sebut saudara. Karena dunia tidak pernah benar-benar tenang. Jika kamu merasa konten seperti ini penting untuk direnungkan, jangan lupa untuk subscribe, karena kami akan terus menyuarakan kisah-kisah yang tak pernah selesai diceritakan. Karena dalam dunia yang penuh perpecahan, cerita adalah satu-satunya jembatan yang bisa menyatukan kita.